Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Putri Amandani dari kelas 10 IPS 4. Di sini saya akan menceritakan cerita rakyat legenda Danau Toba. Alkisah pada zaman dahulu, hiduplah seorang pemuda bernama Toba. Ia merupakan seorang anak yatim piatu. Untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, Toba sering bekerja di ladang. Sesekali ia memancing di sungai yang terletak tidak jauh dari gubuknya. Ikan hasil tangkapannya kerap dijadikan lauk dan bila ada lebihnya akan dijual ke pasar. Lalu pada suatu hari sepulang Toba dari ladang, ia memancing ikan di sungai tersebut. Ia berharap mendapatkan ikan yang besar untuk segera dimasaknya dan dijadikannya sebagai lauk. Terpenuhilah harapan Toba. Tidak berselang lama ia melemparkan tali pancingnya ke sungai. Tiba-tiba tali pancingnya disambar oleh seekor ikan. Betapa gembiranya Toba saat menarik kail pancingnya dan melihat ukuran seekor ikan yang besar yang tersangkut di kail pancingnya. Sejenak Toba memperhatikan ikan yang berhasil ia pancing. Ikan yang aneh, gumamnya. Seumur hidupnya Toba belum pernah melihat ikan dengan bentuk seperti itu. Warna ikan tersebut kekuningan, serta sisik-sisiknya kuning kemasan. Tampak berkilauan sisik-sisik itu saat terkena paparan sinar matahari. Saat Toba melepaskan mata kail dari ikan tangkapannya tersebut, tiba-tiba terjadi sebuah keajaiban yang tak pernah ia duga. Ikan aneh berwarna sisik kuning keemasan berubah menjelma menjadi sosok perempuan yang manis dan elok parasnya. Toba terheran-heran ketika melihat keajaiban yang berlangsung di depan matanya itu. Dengan bola mata membulat serta mulut melongo. "Tuan, aku adalah makhluk kutukan dewa. Aku dikutuk karena melanggar larangan besarnya. Sudah ditakdirkan kepadaku bahwa aku akan berubah bentuk dan menyerupai apa saja yang memegang atau menyentuhku. Karena Tuan sudah memegangku, maka aku pun berubah menjadi manusia, seperti Tuan ini," kata perempuan jelmaan ikan itu. "Bersediakah engkau menikah denganku?" kata Toba setelah pembicaraannya beberapa saat. "Baiklah, aku bersedia Tuan, selama Tuan bersedia memenuhi satu syarat yang akan kuajukan," jawab putri. "Syarat apa yang engkau inginkan? Sebutkanlah, maka aku akan memenuhinya," kata Toba. "Permintaanku hanya satu. Pastikan bahwa Tuan menutup rapat-rapat rahasiaku. Jangan sekali-kali Tuan menyebutkan bahwa aku adalah seekor ikan. Jika Tuan bersedia menjaga rahasiaku ini, maka aku bersedia menjadi istri Tuan," kata putri. "Baiklah, aku berjanji akan menutup rapat rahasiamu ini. Rahasia ini hanya akan kita ketahui berdua," kata Toba. Toba dan putri pun akhirnya menikah. Mereka hidup rukun dan bahagia dalam kesederhanaan. Kebahagiaan mereka kian lengkap saat kehadiran sang buah hati, seorang anak laki-laki yang diberi nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat. Tapi sayangnya Samosir memiliki sifat yang pemalas dan agak nakal. Sehari-harinya Samosir hanya tidur-tiduran saja. Ia seolah tidak peduli untuk membantu ayahnya yang kesusahan di ladang. Bahkan untuk mengantarkan makanan dan minuman ke ladang saja Samosir tidak mau dan hanya bermalas-malasan saja. Tapi pada suatu hari Samosir diminta ibunya untuk mengantarkan makanan ke ladang untuk ayahnya. Lalu Samosir dengan bermalas-malasan pun menyetujuinya. Di tengah perjalanan Samosir merasa lapar dan dia pun langsung membuka kotak bekal yang seharusnya untuk ayahnya itu. Ia memakannya dengan lahap dan hanya menyisakannya sedikit saja. Lalu setelah itu dia melanjutkan perjalanannya ke ladang. Toba yang sudah lapar dan ingin segera memakannya pun langsung mengambil kotak bekal yang dibawa oleh anaknya itu. Betapa terkejutnya Toba saat melihat
kotak bekal yang dibawa anaknya itu hanya tersisa sedikit saja. Apa jatah makanan dan minumanku tinggal sedikit? Tanya Toba dengan raut wajah yang marah. Dengan muka yang polos seolah tak merasa bersalah, Samosir menjawab, tadi di tengah perjalanan aku sangat merasa lapar ayah. Maka dari itu, jatah makanan dan minuman dari ayah aku makan sebagian. Akan tetapi, tidak kuhabiskan semua bukan? Masih ada sisa sedikit jatah makanan dan minuman untuk makan siang ayah. Dasar anak tidak tahu diuntung, maki Toba kepada anaknya. Serasa kian emosinya naik, Toba pun tiba-tiba berkata kepada anaknya, dasar kau anak keturunan ikan. Samosir merasa ketakutan dan terkejut oleh umpatan dari ayahnya. Lalu ia pun berlari menuju rumah sembari menangis. Sesampainya di rumah, Samosir pun langsung menceritakan semuanya kepada ibunya. Lalu ibunya pun merasa kecewa kepada ayahnya. Tidak disangka-sangka bila suaminya yang ia sayang telah melanggar perjanjian mereka, bahwa suaminya menyebut anaknya dengan keturunan seekor ikan. Lalu tak berselang lama Putri dan Samosir berpegangan tangan dan menghilang. Lalu tiba-tiba keajaiban terjadi. Kaki yang awalnya Putri dan Samosir pijak berubah menjadi genangan air yang deras muncul ke permukaan. Lalu tenggelamlah daerah-daerah yang ada di sana dan menjadi danau. Penduduk sekitar menamainya yaitu Danau Toba. Lalu ada pulau-pulau kecil di tengah-tengah Danau Toba, yakni Pulau Samosir. Nilai moral legenda Danau Toba. Nilai moral, Samosir tumbuh menjadi anak yang sehat dan memiliki tubuh yang kuat. Sayangnya Samosir memiliki sifat yang pemalas dan agak nakal. Kehidupan Samosir sehari-harinya hanya tidur-tiduran. Ia seperti tak peduli dan tak ingin membantu sama sekali kerepotan ayahnya yang sibuk bekerja di ladang. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.